Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM 23411040236. Saya dari kelas 3 Pak IG. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 3 bagian pokok, yaitu pertama, definisi Qawaidul Fiqhiyah, yang kedua, perkembangan Qawaidul Fiqhiyah, dan yang ketiga adalah 5 kaidah asasi Qawaidul Fiqhiyah atau biasa disebut dengan Qawaid al-Khamsah. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu definisi Qawaidul Fiqhiyah. Qawaidul Fiqhiyah secara bahasa itu terdiri dari 2 kata, yaitu al-qawaid dan al-fiqh. Al-qawaid secara bahasa artinya adalah asas, pondasi, ataupun dasar. Sedangkan al-fiqh secara bahasa artinya adalah al-fahmul artiq atau pemahaman yang mendalam. Al-fiqh secara istilah yaitu al-ilmu bi ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-maktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya fikih itu merupakan ilmu hukum syariat tentang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, Qawaidul Fiqhiyah menurut istilah adalah dasar atau pondasi ilmu hukum syariat tentang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu mengenai perkembangan Qawaidul Fiqhiyah. Bagaimana sih perkembangan Qawaidul Fiqhiyah ini? Perkembangan Qawaidul Fiqhiyah ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama ada periode tumbuh dan pembentukan Qawaidul Fiqhiyah pada masa pembentukan hukum atau Asrul Risalah. Yang kedua ada periode perkembangan dan penelitian. Yang ketiga ada periode pemantapan dan sistematisasi. Kita masuk ke periode pertama, yaitu periode tumbuh dan pembentukan Qawaidul Fiqhiyah pada masa pembentukan hukum atau Asrul Risalah. Periode ini meliputi Asrul Risalah atau Asrul Tashri', yaitu masa pembentukan hukum yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, periode ini sejak Tis'ah Nabi, zaman keemasan fikih di awal abad keempat Hijriah. Pada zaman Tashri' ini lahir beberapa kaidah hukum dari Al-Quran maupun melalui sunnah. Seperti yang diketahui bahwa beberapa kaidah fikih ini langsung diambil dari Al-Quran ataupun sunnah. Artinya beberapa ungkapan Al-Quran memiliki sifat ijaz dan sunnah dari Nabi yang dianugerahkan kemampuan yang luar biasa dalam merangkai kata atau biasa disebut dengan jawami al-kalam. Selain sebagai sumber hukum, sekaligus memenuhi kriteria Qawaidul Fiqh, yaitu mengandung hukum yang bersifat umum yang dapat menerangkan hukum atau masalah furu' yang banyak. Qawaid yang diambil langsung dari nas ini juga disebut dengan at-taqid bi al-annas. Periode yang kedua yaitu periode perkembangan dan penulisan. Periode ini dimulai dari ketika kajian Qawaid telah berupa cabang ilmu tersendiri yang dimulai pada abad keempat Hijriah dan berlanjut selama beberapa abad. Periode ini dicatat pula sebagai masa mengendornya laju pertumbuhan pengajian fikih setelah melalui masa keemasan yang meninggalkan hasanah fikih yang luar biasa. Para ulama pada periode ini cenderung lebih ke menulis Qawaidul Fiqhiyah dan memberi dalil serta mentarjihnya saja ataupun memanfaatkan hukum-hukum ijtihadnya yang telah jelas, yang telah dijelaskan ilat hukumnya untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus yang baru muncul. Yang kemudian setelah itu datang seorang ulama yang bernama Imam Abu Zaid al-Jabushi pada tahun 430 Hijriah yang menambah apa yang diterima dari Imam Al-Qurhi ini dan menulis dalam satu kitab yang tersendiri dengan judul Taisis al-Nazar. Inilah
kitab pertama dalam ilmu Qawaidul Fiqhiyah yang merupakan permulaan periode penulisan. Kita masuk ke periode yang kedua, yaitu periode perkembangan dan penulisan. Periode ini dimulai sejak abad ke-4 Hijriah dan berlanjut selama beberapa abad. Periode ini dicatat sebagai periode pengenduran laju pertumbuhan pengajian fikih, karena setelah masa keemasan banyak yang meninggalkan hasanah fikih yang luar biasa. Para ulama pada periode ini itu fokus pada penulisan atau memberi dalil serta mentarjih ilat yang telah ada, lalu memanfaatkan hukum yang istihadnya telah dijelaskan ilat hukum untuk menetapkan hukum yang pada kasus-kasus yang baru muncul. Kemudian setelah itu datang seorang ulama yang bernama Imam Abu Zaid Ad-Dabushi yang menambah apa yang diterima dari Imam Al-Qurhi ini. Dan Imam Al-Dabushi ini menulis salah satu kitab tersendiri yang berjudul Ta'sis Al-Nazar. Ini merupakan kitab pertama yang ditulis dalam cabang ilmu Qawaidul Fiqhiyah dan merupakan permulaan periode penulisan. Lalu berlanjut pada abad ke-7, ilmu Qawaidul Fiqhiyah ini mulai berkembang walaupun belum mencapai kematangannya, di mana di antara ulama yang menonjol dalam menulis dalam bidang ini adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Jajarmi Al-Suhlaki yang menulis kitab Al-Qawaid fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Kemudian ada Imam Izzuddin bin Abdussalam yang menulis kitab Al-Qawaid Al-Akam fi Masaid Al-Anam. Dan masih banyak ulama yang menulis kitab pada periode ini. Selanjutnya pada abad yang ke-8, ini merupakan masa keemasan penulisan ilmu Qawaidul Fiqhiyah. Ulama dari keluarga Syafi'iyah ini mendahului ulama madhab lain. Di antaranya karya yang terpenting dan terkenal yaitu ada Al-Ashbah wa An-Nazar oleh Ibnu Waqil Asy-Syafi'i. Yang kedua ada kitab Al-Qawaid oleh Al-Makara Al-Maliki, dan masih banyak lagi. Dilanjut pada abad ke-9 yang meneruskan dan menyempurnakan usaha ulama sebelumnya. Di antara karya ulama yang menonjol pada abad ke-9 ini yaitu kitab Fi Al-Qawaid yang merujuk pada kitab Ibnu Sukuti. Dan yang kedua ada Asna Al-Maqasid fi Tahril Al-Qawaid oleh Muhammad bin Muhammad Al-Zubairi, dan masih banyak kitab lain yang tercipta yang ditulis pada abad ke-9 ini. Kita masuk ke periode yang ketiga yaitu periode pemantapan dan sistematisasi, di mana Qawaidul Fiqh ini sudah mencapai kemantapannya pada akhir abad yang ke-13 dan di masa pemerintahan Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Han Al-Utsmani, yaitu ketika suatu komite yang terdiri dari fuqaha masa ini berhasil merumuskan kumpulan Qawaidul Fiqhiyah yang dinamakan Al-Majlah Al-Adiyah Al-Utsmaniyah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu membahas tentang Al-Qawaid Al-Khamsah ataupun 5 kaidah Qawaid Fiqhiyah. Di mana di sini ini terdapat 5 kaidah yaitu al-umuru bimaqasidiha yang menjelaskan tentang setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan ini tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Yang ketiga ada al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesulitan ini mendatangkan kemudahan. Yang keempat ada ad-dararu yuzal. Kemudorotan itu harus dihilangkan. Yang terakhir atau yang kelima adalah al-adatul muhakamah. Adat itu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Mari kita bahas satu-satu dari 5 kaidah tersebut. Kita masuk ke kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung pada niat. Pada kalangan ulama Syafi'iyah mengartikan niat adalah bermaksud melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Sedangkan menurut ulama Hambali, niat adalah perwujudan dari maksud dan tempat dari maksud adalah di hati.
Kenapa sih niat ini sangat penting? Niat ini sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah, dengan melakukan perbuatan itu yang diperintahkan ataupun yang disunahkan, maka nantinya itu bernilai ibadah, bukan bernilai pada kebiasaan. Nah, kenapa sih niat itu penting dan apa sih fungsi niat? Fungsi niat itu ada 3. Ya, yang pertama, fungsi niat itu untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Yang kedua, untuk membedakan kualitas perbuatan, baik kebaikan maupun kejahatan. Yang ketiga, ada menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah, serta membedakan yang wajib dan yang sunnah. Contoh dari kaidah ini yaitu sepertinya kita telah melakukan niat ya setiap hari, baik niat wudhu ataupun niat sholat. Nah, misal apabila dalam hati kita ini berniat akan berwudhu, sedangkan yang diucapkan atau yang dilafalkan adalah mendinginkan anggota badan, maka ini wudhunya tetap sah. Contoh lain seperti seseorang yang akan sholat duhur dan berniat sholat duhur, kemudian setelah 1 rakaat dia berpindah kepada niat untuk sholat tahiyatul masjid, maka batal sholat duhurnya. Nah, tapi kasus ini berbeda dengan orang yang berpuasa. Semisal seseorang yang pada terbit fajar sampai siang, misalnya dari terbit fajar sampai siang itu belum makan. Nah, pada siang itu dia berniat untuk berpuasa, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia itu belum makan apa-apa dari fajar dan sampai siang tadi, maka niat puasanya diperbolehkan. Beda dari tadi yang sholat zuhur sudah 1 rakaat tapi pindah niat, itu tidak boleh. Kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan ini tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan. Dalam kitab fikih banyak dibicarakan tentang hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keraguan. Misalnya, orang yang sudah berwudu tetapi dia itu ragu-ragu apakah dia sudah terkena hadas, apakah dia wudunya sudah batal atau belum. Nah, untuk kehati-hatian, maka dia tetap menganggap dirinya suci, tetapi hanya untuk kehati-hatian dia boleh melakukan atau memperbarui wudunya tersebut. Contoh lain seperti semisalnya dalam sebuah rumah tangga, seorang istri ini mengaku bahwa dia belum mendapatkan nafkah dari suami untuk beberapa waktu. Nah, maka perkataan si istri ini dianggap benar selagi belum ada bukti bahwa suami ini memberikan nafkah. Misalnya bukti dari bukti transfer ataupun bukti memberikan uang gitu. Kita masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir, di mana kesulitan ini mendatangkan kemudahan. Makna al-masyaqqatu tajlibut taysir ini maksudnya itu kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya hukum yang dalam penetapan atau pelaksananya ini menimbulkan yang namanya kesulitan atau kesukaran bagi seorang mukallaf yang akan melakukannya. Maka syariat ini yang meringankan sehingga mukallaf ini mampu melaksanakan tanpa kesulitan dan kesukaran. Dalam kaidah fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan ini ada 7 macam, yaitu kesulitan yang pertama ada sedang dalam perjalanan atau safar, yang kedua dalam keadaan sakit, yang ketiga dalam keadaan terpaksa atau membahayakan, yang keempat ada keadaan lupa, yang kelima ada ketidaktahuan, yang keenam ada umum al-balwa, dan yang ketujuh kurang mampu dalam
dalam bertindak hukum. Contoh dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taisir, yaitu pertama, setiap orang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan karena sakit atau bepergian jauh. Sakit dan bepergian jauh ini diibaratkan sebagai kesempitan, suatu kesempitan, dan kebolehan untuk berbuka adalah diibaratkan seperti kemudahan. Tetapi semisal seseorang yang sakit itu kemudian sudah sembuh, maka dia mempunyai suatu kewajiban, yaitu mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan selagi ia sakit. Kita masuk ke kaidah yang keempat, yaitu ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah tersebut dikembalikan kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid asy-syariah, yaitu dengan menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Contohnya, seorang dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien perempuan yang dengan tujuan untuk mengobati dan sekedar untuk maksud pengobatan, bukan apapun ya. Itu pun jika tidak ada dokter perempuan, maksudnya di rumah sakit itu hanya ada dokter laki-laki itu yang bisa membantu pengobatan si pasien wanita. Selanjutnya ada kaidah asasi yang kelima, yaitu al-'adatu muhakkamah. Adat atau kebiasaan ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Nah, sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan itu sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun bagian lainnya termasuk Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat ini dibangun atas dasar nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, serta dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Tidak ada yang namanya pemaksaan. Contohnya, adat seseorang yang akan menjahit pakaian pasti hanya membawa pakaian yang akan dijahit, tidak membawa beserta dengan benang, jarum maupun alat jahit lainnya, karena adatnya ya sudah begitu. Kita mau jahit ya kita bawa yang akan kita jahit, misalnya pakaian yang akan dijahit, sedangkan si tukang jahit ini menyediakan alat-alatnya seperti jarum, benang, begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya masih dalam tahap belajar. Pasti banyak kekurangan, kesalahan maupun ketidakjelasan dalam saya menjelaskan materi qawaidul fiqhiyah ini. Nah, untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan perlu digarisbawahi, video ini diambil atau dibuat hanya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah qawaidul fiqhiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.